Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikhinal kiram wa ulama'inal kiram, khususipun Bapak Kiai Haji Hanan selaku pengasuh Pondok Pesantren Nopas Manih Miftahul Ulum Wagian. Alhamdulillah pada malam ini kami ikut serta di dalam acara menika khataman kitab Ihya ingkang nembe dipun khatamaken wonten ing pondok mriki. Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan para sahabatnya. Pada saudara pimpinan kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami untuk ikut serta mengisi di dalam acara ini. Namun saestunipun kula niki boten biasa maringi ceramah, maringi acara-acara yang seperti malam ini. Kami datang ke sini adalah karena adalah acara khataman kitab Ihya, di mana kitab Ihya menika setunggalipun kitab yang sangat menjadi kebanggaanipun pondok pesantren, termasuk pondok pesantren Lirboyo dan pondok pesantren yang lain. Maka kalau niat maka kula niat suwan datang mriki boten kula badhe maringi ceramah, tapi ikut serta sepados kula pikantuk barokah manfaatipun kitab Ihya ingkang nembe dipun khatami. Menika tujuan kula ingkang pokok silaturahim lan pikantuk barokahipun kitab Ihya ingkang nembe dipun waos. Para bapak, para hadirin ingkang kula hormati, khususipun teman-teman santri ingkang nembe khatam saking anggenipun maos kitab Ihya, kula nderek-nderek ndongaaken mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah sehingga saged nglampahi menapa ilmu-ilmu ingkang kita sadap selama kita ngupati ilmu wonten ing pondok pesantren. Para hadirin, para bapak, para ibu-ibu ingkang kula hormati, memang sekarang ini adalah sebetulnya bagi saya adalah pendalaman kepada ilmu apa saja. Ini hanyalah adat pondok pesantren, bukan di perguruan tinggi, bukan dimanapun, tapi pendalaman ilmu hanyalah ada di pondok pesantren. Sebab apa yang dikaji di dalam pondok pesantren, baik itu ilmu fikih, baik itu ilmu tasawuf,
ilmu apa saja ini pasti didalami mulai dari mukaddimahnya sampai seterusnya sampai tuntas. Maka oleh karena itulah pendalaman ilmu satu-satunya adalah hanya di pondok pesantren. Oleh karena itu ilmu yang dicapai dari pondok pesantren adalah ilmu yang utuh, ilmu yang sempurna, tidak seperti ilmu yang diperoleh dari lembaga pendidikan yang lain. Ini jelas. Oleh karena itulah tidak ada dari keluaran pondok pesantren ini setelah menjadi orang di tengah masyarakat menjadi penyimpang dari agama Allah, tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan ilmu dan pengkajiannya adalah secara tuntas mulai dari awal sampai akhir, tidak hanya sepotong-sepotong seperti apa yang terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Para bapak, para hadirin yang kami hormati, dengan khatamnya kitab Ihya, saya ikut serta gembira, saya ikut merasa bangga sekali karena yang bisa menghatamkan kitab Ihya ini adalah hanyalah pondok pesantren yang sifatnya seperti pondok pesantren Magian, termasuk pondok pesantren Nirboyo, pondok pesantren Bendo, Campes dan lain-lainnya. Ini adalah kitab Ihya. Tapi kalau lembaga pendidikan yang lain di dalam mendalami suatu ilmu ini adalah paling banter hanya lewat seminar. Umpama saja ilmu tasawuf, dia mengadakan suatu seminar tentang ilmu tasawuf. Hasilnya dari seminar itu ya hanya sekedar jadi ilmu pengetahuan saja untuk mereka. Ini lembaga pendidikan yang lain. Tetapi kalau pondok pesantren ini tidak seperti itu. Di mana kita mempelajari suatu ilmu, kita pelajari sampai dalam, bahkan tidak hanya sebatas kepada ilmiahnya saja, tetapi sampai kepada amaliyahnya. Inilah ciri-ciri khas dari pondok pesantren. Maka oleh karena itu pondok pesantren wajib kita pertahankan, pondok pesantren wajib kita hidupkan sampai kapanpun, walaupun kita menghadapi tantangan-tantangan yang sangat besar, tantangan-tantangan yang sangat banyak, di mana tantangan-tantangan itu sangat jauh beda di dalam kepahamannya, di dalam ilmunya dengan apa yang telah kita pahami selama kita di dalam pondok pesantren. Para bapak, para hadirin kang kula hormati, sakmenika kathah wonten masyarakat bahkan paham-paham yang datangnya justru dari luar. Enten sing namanipun paham Hizbut Tahrir, yang dulu dari wonten kita mboten ngerti apa Hizbut Tahrir niku. Ada lagi paham PKS, jadi PKS, partai PKS niku yang dulu tidak ada, atau Islam Salafi, padah enten Inkarus Sunnah, bahkan ada Syiah Imamiyah, dan kesemuanya paham-paham menika bertolak belakang dengan paham-paham Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah kita dalami dari pondok pesantren. Menika memang dipun usung
oleh pihak-pihak tertentu masuk di dalam negara kita agar supaya terjadilah benturan-benturan antara umat Islam dengan umat Islam. Menurutku memang begitu yang terjadi saat sekarang ini. Ya, sinten malih kalau bukan orang-orang Yahudi ingkang senantiasa berusaha ngaten menika. Maka oleh karena itu satu-satunya kita adalah meningkatkan dan menghidupkan keberadaan pondok pesantren. Para bapak, para hadirin ingkang kula hormati, andai kata di negara kita niki tidak ada pondok pesantren, berarti Islam akan menjadi semakin kecil. Paham Islam akan semakin tidak karu-karuan. Kula niki badhe nyampaikan pengalaman yang terjadi di antara alumni Pondok Pesantren Nirboyo. Alumni mboten mesti kadang-kadang nggih ngepasi sae, mboten mesti alumni itu pasti sae. Karena ya Mbak niku setelah tamat saking pondok pesantren lajeng piyambakipun wangsul teng omah. Dan selama di rumah di masyarakat itu si alumni santri niku sudah tidak pernah menjenguk atau sambang kepada pondok pesantrennya, Pama Lirboyo. Bahkan dia apalagi sampai dia menjadi ikut serta termasuk menjadi PNS pegawai negeri. Nah, selama piyambakipun niku duduk di masyarakat, ini anehnya putra-putra dari piyambak niku tidak ada yang dibawa ke pondok pesantren. Padahal beliau ini adalah termasuk alumni pondok pesantren. Ini muktadul halnya kalau alumni punya putra dibawa ke pondok pesantren, tapi dia tidak. Lalu dia entah terdorong oleh apa, jauh harapan kepada pondok pesantren, sehingga dari anak yang ke-1, yang kedua sampai anak yang terakhir ini tidak disentuhkan dengan pondok pesantren. Akhirnya apa yang terjadi, dia tidak mempunyai ilmu yang diambil dari pondok pesantren. Padahal ilmu yang diambil pondok pesantren adalah ilmu lebih banyak, ilmu sekaligus amaliyah. Akhirnya si anak itu akhlaknya, tingkah lakunya tidak sama dengan tingkah lakunya orang-orang dari pesantren. Bahkan seperti orang yang bukan santri, bahkan seperti orang yang bukan muslim tingkah lakunya. Karena apa? Karena si anak itu tidak dibawa ke pondok pesantren. Inilah yang terjadi pada alumni yang lupa dengan pondok pesantrennya. Ini padahal masih anak yang pertama, anak yang generasi pertama. Dia sudah tidak mau dengan pondok pesantren karena oleh orang tuanya tidak dibawa ke pondok pesantren. Setelah dia yang besar memandang pondok pesantren adalah asing, tidak mengenal dengan, bahkan dia tidak hanya asing, bahkan benci dengan pondok pesantren, memandang rendah dengan adanya pondok pesantren. Akhirnya dia tingkah lakunya, perbuatan sehari-hari tidak seperti tingkah lakunya orang Islam.
Yang diikuti adalah perilaku orang barat. Ya suka minum-minuman, ya suka main ini, main itu, main ini, main itu. Itulah yang terjadi. Untung dia itu masih kadang-kadang salat. Nah, dia masih seperti itulah. Coba, ini kalau sudah jatuh ke putu, mungkin putu sudah tidak menjadi orang Islam. Putu itu sudah tidak menjadi orang Muslim. Begitulah. Kalau kita lupa dengan pondok pesantren, maka oleh karena itu, sebagaimana tadi, bagaimana kita bisa mempertahankan keberadaan pondok pesantren? Sebab hanya lembaga pendidikan dari pondok pesantrenlah yang bisa membangun akhlakul karimah kepada umat, yang bisa membangun akhlak yang mulia kepada masyarakat. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, ternyata para santri-santri ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat keberadaannya. Tadi saya sebutkan bahwa pendalaman ilmu yang paling mulia, yang paling baik adalah hanya di pondok pesantren. Ini diakui atau mau tidak diakui, dengan bukti dan kenyataan bahwa berapa tokoh-tokoh ulama, berapa tokoh-tokoh orang mulia yang dilahirkan dari pondok pesantren. Dan menjadi orang mulia tidak hanya menjadi orang mulia, tapi menjadi orang pilihan manusia maupun pilihan Allah. Ini kebanyakan tokoh yang dikeluarkan dari pondok pesantren. Tidak sama dengan lembaga pendidikan yang lain. Umpama saja lembaga pendidikan perguruan tinggi, ini rektornya saja kalau sudah pensiun ya sudah tidak ditanyakan oleh orang. Atau alumni daripada perguruan tinggi itu, dia kelihatan jaya kalau dia masih hidup. Tetapi kalau tokoh-tokoh yang dilahirkan dari pondok pesantren, ini adalah menjadi pilihan Allah dan menjadi pilihan umat. Mereka sudah wafat masih dibutuhkan oleh umat. Contoh-contoh banyak, para kiai-kiai, para sesepuh-sesepuh yang sekarang sudah wafat, yang dulunya juga dari pondok pesantren. Inilah pondok pesantren, satu-satunya lembaga pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Para hadirin, para bapak ingkang kula hormati, toh demikian kadang-kadang masih banyak orang yang salah paham dengan adanya pondok pesantren. Memang itu sengaja difitnahkan oleh orang-orang yang anti dengan pondok pesantren. Saat ini kadang-kadang wonten, wis sampean gak usah mondok, lek mondok sing dipangan apa? Wis sing dipangan ya nasi to. Sing dipangan ya sego. Ngoten niku teng pundi-pundi panggonan. Gak usah mondok, lha kowe lek mondok sing mbok pangan apa? Padahal para bapak, para hadirin yang kami hormati, kula niki manggone wonten Kota Madya. Kula niki radi celak kalih Pak Wali Kota. Berapa kali sarjana, bahkan insinyur, kadang-kadang nuwun sewu, merengek datang kula, njaluk tulung saged dilolosaken ujian dadi pegawai negeri. Liwat Pak Wali Kota nipun. Ngoten niku bolak-balik tiap kali ada pendaftaran pegawai negeri. Bahkan itu kadang-kadang sudah 5 tahun dia antri daftar menjadi dereng berhasil. Niku
pengalaman yang terjadi. Lho ngono kok ngelek-ngelek pondok pesantren. Padahal setahu saya tidak pernah saya tahu mendengar dan ada santri oleh golek ilmu berhasil mulai teko omah kelaparan mboten enten. Mulai teko omah bingung golek penggawean mboten enten. Bahkan apalagi yang ilmunya tinggi, ilmunya cukup, bahkan mulai teko omah masya Allah pun mulia menjadi kebanggaan masyarakat. Itu kenyataan. Maka oleh karena itu memang masalah rezeki ini bagi para santri adalah rezeki minallah. Tidak kita masuk mondok pesantren bukan bercita-cita untuk menjadi pegawai negeri atau menjadi apa. Yang penting adalah kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pokok, kita bercita-cita untuk menjadi manusia yang kamil. Dan bagaimanapun keadaannya, besarnya, kayanya, kalau orang itu tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat orang itu akan menjadi orang yang tidak mulia dan seterusnya. Maka yang dicari, yang dicita-citakan dari pondok pesantren adalah menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pokok. Para bapak, para hadirin ingkang kula hormati, kalau mau kula aturaken bilih satu-satunya lembaga lembaga pendidikan di mana kita mendalami tentang ilmu ini tidak hanya sepotong-sepotong, tetapi mulai awal sampai akhir, dari mukaddimahnya sampai kepada natijahnya hanyalah cara-cara yang dilakukan di dalam pondok pesantren. Tetapi kalau di lembaga pendidikan yang lain tidak, dia mempelajari ilmu hanya sepotong-sepotong. Dia tidak pernah nulis Arab saja, tidak bisa. Bisanya hanya lewat terjemah. Mempelajari suatu hadis terjemah. Dia sudah merasa dirinya sudah tinggi ilmunya, padahal hanya dia memiliki satu hadis untuk disiapkan oleh dia untuk menghantam kepada kita. Ini akhirnya bagaimana? Akhirnya ya mereka itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Para bapak, para hadirin yang kula hormati, sekarang ini banyak paham-paham yang sangat bertentangan dengan apa yang kita pahami selama kita mencari ilmu di pondok pesantren. Maka oleh karena itu perlu sekali kita juga, baik kita ada di ibtidaiyah, tingkat sanawiyah, bahkan tingkat aliyah, kita harus mengerti tentang itu. Memang kalau dulu-dulu kalau belum aliyah, paham-paham yang aneh-aneh untuk menjawab tantangan-tantangan itu kita tidak menguasai. Tapi kita saat sekarang ini karena banyak sekali tantangan-tantangan dari luar, maka anak-anak didik kita sekuat mungkin, baik itu yang ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sudah kita bekali untuk jawaban-jawaban menghadapi mereka-mereka itu. Ini penting sekali. Terus terang, di masyarakat kadang-kadang semula milik kita, yaitu pengajian, sehari-hari milik kita,
Tapi karena tidak pernah ada penerusnya, tahu-tahu datanglah, yaitu dari Hizbut Tahrir. Dia menguasai kepada pengajian itu, sehingga karena dari anak-anak didik kita dari Jamiah Nahdlatul Ulama, dia kurang menguasai kepada ilmu dari pondok pesantren, akhirnya banyak yang mengikuti, kena pengaruh oleh mereka. Ini sudah banyak terjadi seperti itu. Maka oleh karena itu kita harus gembleng anak didik kita, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah, kita bekali untuk menjawab tantangan-tantangan mereka. Karena kalau kita tidak begitu, dia juga mencari kelemahan-kelemahan kepada kita. Kelemahan-kelemahan yang ada pada kita dia cari, dia kejar oleh mereka. Sehingga banyak terjadi anak kita sendiri kalau berhadapan dengan mereka nggak bisa jawab apa-apa. Kalau anak bisa, kalau tidak bisa jawab, dia menyerah. Setelah menyerah mengikuti daripada gerak mereka. Ini yang terjadi. Para bapak, para hadirin kang kula hormati, insyaallah kalau wingi kula pinanggih kalih Pak Hasim Muzadi bahwa tanggal 2 Februari 3 Februari niki badhe dipunwontenaken halah NU besar-besaran. Ini ada orang yang menyoroti kurang baik, ada pro dan kontra. Tapi tujuan utama, tujuan pokok adalah halah NU ini adalah untuk menghidupkan kembali kebesaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi untuk menampakkan kembali kebesaran ahli sunnah wal jamaah. Memang kita prihatin sekali sekarang ini ajaran ahli sunnah wal jamaah sudah tidak seperti masa dulu. Bahkan kadang-kadang orang kita sendiri, orang yang sudah kita agum-agumkan, justru ternyata beliau ini bukan orang ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sangat menjadi keprihatinan kita. Tapi kita alhamdulillah kita melihat di mana-mana pondok pesantren tetap berpegang teguh dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Para bapak, para hadirin kang kula hormati, kalau kita mengaji kitab Ihya Ulumuddin, kita ingat cerita dari Imam Ghazali ketika Imam Ghazali rahimahullah menampilkan hasil daripada karya tulisnya menika kitab Ihya Ulumuddin. Tapi cerita ini sudah maklum bagi para kiai, para ulama, yaitu mendapat tantangan yang sangat besar, mendapat reaksi sangat besar pada masa itu, sehingga ada salah satu tokoh di mana tokoh itu bisa berkuasa di negara itu. Setelah tahu ini ada kitab Ihya, dilihat, maka mau dimusnahkan kitab Ihya itu dengan resmi 5 pemerintah, mau dimusnahkan. Betapa andai kata itu betul dimusnahkan, mungkin sampai sekarang tidak ada kitab Ihya. Ketika itu ada seorang tokoh ulama benci kepada Imam Ghazali, benci kepada isi daripada kitab Ihya,
maka dengan kesepakatan dukungan dari pemerintah pada waktu itu Ihya akan dimusnahkan dengan upacara-upacara kenegaraan di alun-alun, di tempat umum, bahwa Ihya karya tulis dari Imam Ghazali harus dimusnahkan, begitu. Tetapi keajaiban terjadi, keanehan terjadi, dan itu adalah termasuk karomah dari Imam Ghazali. Ketika si tokoh yang akan memusnahkan kepada kitab Ihya itu besok paginya rencanakan memusnahkan, maka pada malamnya lah si tokoh tadi itu ru'yah, bermimpi ketemu kepada Rasulullah SAW bersama-sama dengan sahabat Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berjejer-jejer. Ketika Kanjeng Nabi berjejer-jejer duduk bersama-sama dengan Khulafaur Rasyidin, lalu datanglah Imam Ghazali sowan kepada Rasul dengan membawa kitab Ihyaul Ulumuddin. Maka di situ kitab Ihya oleh Kanjeng Nabi dibaca, dilihat, dibuka. Setelah dibaca, dilihat, dibuka, Kanjeng Nabi isyarah bahwa ini kitab benar. Setelah itu dipindah, beralihkan kepada Abu Bakar. Coba lihatlah Abu Bakar kitab Ihya ini. Maka ditelaah oleh Abu Bakar satu persatu, akhirnya dinyatakan bahwa ini sudah benar, sah. Dan seterusnya sampai terakhir kepada Khalifah Ali, Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali adalah juga begitu, setelah dilihat, dibuka, dinyatakan bahwa ini kitab yang sudah benar. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar bertanya, lalu siapakah yang bersalah dan orang yang bersalah harus diapakan? Maka pada waktu itu perasaannya yang bersalah, yang dinyatakan salah adalah tokoh yang akan memusnahkan kitab Ihya itu tadi, yaitu seorang ulama yang akan memusnahkan kitab Ihya itu tadi. Akhirnya divonis, diputus bahwa orang salah harus diberi ajaran. Maka syekh yang akan memusnahkan kitab Ihya itu Sayyidina Umar ditugasi oleh Rasulullah untuk menjilid kepada orang itu. Maka dijilid, sambok dengan jilid, akhir sampai si syekh tadi itu bangun dari tidurnya, ternyata di gegernya masih ada bekasnya jilitan. Nah, setelah itulah si syekh tadi itu dia menyesal, menangis, bertobat, lari-lari kepada Imam Ghazali, minta maaf, sehingga dia diakui, minta sebagai jadi santrinya Imam Ghazali. Dan ketika itulah kitab Ihya diadakan upacara. Yang pertama adalah upacara untuk tadi rencana pemusnahan, tapi diganti upacara adalah tasyakuran tiap tahun. Jadi kalau tiap tahun diadakan upacara tasyakuran karena khatam, dan itu maaf, itu yang cerita adalah salah seorang kiai. Maka itulah asal mula kitab Ihya khatam diadakan tasyakuran. Ini memang sudah waktu dulu seperti itu, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa khatam tentang kitab Ihyaul Ulumuddin. Para bapak, para hadirin yang kami hormati di agama Islam, banyak orang yang tidak paham
banyak orang yang tidak ngerti apa-apa. Setelah dia itu membaca, tahu isinya kitab Ihya, maka bangkitlah hatinya, akhirnya menjadi orang besar. Wonten panggilan kula niki wonten tonggo, piyambake niku seorang kepala guru, gandeng kalih pager mah kula wonten Lirboyo. Niku memang sama sekali piyambake niku mboten ngerti dumateng Islam, bahwa Islam itu sebetulnya adalah lautan ilmu. Pondok pesantren itu adalah sebetulnya adalah sumbernya ilmu. Dia nggak paham, dia nggak mengerti. Nah, tonggo kula niki putra-putrane sekolah teng Gajah Mada, teng Gajah Pegawai Negeri teng Jakarta, sekolah nih wonten Gajah Mada. Lah niku pada suatu saat waktu niku kalau memandang kepada pondok pesantren niku kelihatannya rendah kecil, seolah-olah pondok pesantren itu tidak ada apa-apanya. Nah, karena dia itu orang berpengetahuan dan pikiran juga pikiran kritis, ketika Profesor Ismail Yakub piyambake niku tokoh sufi tapi profesor, menterjemah kitab Ihya. Ihya dipun terjemah oleh Profesor Ismail Yakub. Lajeng saged dipun baca oleh kalangan cendekiawan kitab Ihya niku. Isi ini dari kitab Ihya, termasuk bapak guru tonggo kula niki dipun kirimi terjemah kitab Ihya oleh putranipun ingkang sampun wonten Jakarta, termasuk Tamatan Gajah Mada. Piyambakipun setelah tahu isinya kitab Ihya padahal hanya terjemah, kagumipun mboten karuan. Kagum, ternyata pondok pesantren isinya seperti ini. Ternyata pondok pesantren adalah sumber daripada ilmu. Mereka mengatakan seperti itu, termasuk Pak Guru niku wau. Jadi memang kenyataan memang begitulah. Pondok pesantren memang sumber daripada ilmu. Coba kalau orang lain mendalami tentang ilmu tasawuf hanya cuma 5 seminar, hasilnya hanya dijadikan sekedar ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita tidak mendalami kitab ilmu tasawuf, kita baca kadang-kadang 2 tahun baru khatam. Kita dalami seperti itu. Inilah cara-cara yang dilakukan di dalam pondok pesantren. Para bapak, para hadirin ingkang kula hormati, jadi banyak sekali sebetulnya rahasia-rahasia di dalam pondok pesantren yang tidak diketahui oleh mereka-mereka itu, sehingga mereka-mereka memandang rendah kepada pondok pesantren, sampai-sampai mengatakan itu tadi, untuk apa kita mondok, lalu kalau kita mondok yang kita makan apa? Seperti itu sering terjadi. Bagi saya, orang kok bisa mondok datang pesantren itu adalah orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kok ditakdirkan dia ke pondok pesantren. Seperti apa yang disabdakan di dalam hadisun syarifun, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkang maksudipun, ingkang lafadzipun, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Mayuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah khairan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih baik, yufaqihu fiddin, maka orang itu dimengertikan oleh Allah tentang agama Islam. Artinya dia dijadikan orang yang bisa mendalami, paham dengan agama Islam. Nah, pendalaman tentang agama Islam bagi saya tidak ada selain pondok pesantren yang utuh, yang sempurna, enggak ada. Kalau yang lainnya yaitu tadi cuma sepotong, itu saja. Tapi kalau di pondok mempelajari ajaran Islam utuh. Nah ini maka disebutkan mayuritillahu fi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang khairan, orang yang lebih baik, yufaqihu fiddin, maka orang itu dimengertikan oleh Allah tentang agama Islam, termasuk ilmu agama Islam. Jadi kalau begitu, kalau kita ditakdirkan oleh Allah punya kehendak mondok, berarti kita dihendaki masa depan kita adalah menjadi orang khairan, menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan teman-teman kita, santri-santri bagian dihendaki oleh Allah menjadi orang khairan. Amin ya rabbal alamin. Tetapi sebaliknya, sebalik daripada hadis itu, barang siapa yang tidak dihendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka orang itu tidak dikenalkan dengan pondok pesantren. Itu sebaliknya kan begitu. Barang siapa yang dihendaki oleh Allah tidak menjadi orang baik, lam yufaqihu fiddin, orang itu tidak dikenalkan dengan agama Islam. Ya sama tidak dikenalkan dengan pondok pesantren. Maka bersyukurlah kita dijadikan orang santri yang mendalami agama Islam di dalam pondok pesantren. Apalagi kenapa ilmu yang diambil dari pondok pesantren itu tidak seperti ilmu yang diambil dari lembaga pendidikan yang lain. Para bapak, para hadirin kang kula hormati, wekdal semanten saksampunipun Mbah Kyai Ma'ruf wafat, meninggal. Tanggal 2 niku wonten Tribakti, perguruan tinggi Tribakti, wonten pondok pesantren. Lah niku ketika Mbah Kyai Ma'ruf wafat, piyambakipun sebagai rektoripun Tribakti. Kula niki akrab zaman semanten kalih naminipun Gusmi Ploso. Tapi piyambakipun itu sering-sering ana kada kesusahan kula dipun padosi ketika piyambakipun masih hidup. Nah, ketika Mbah Kyai Ma'ruf wafat sido, piyambakipun manggi datang kula. Yang dipikirkan Gusmi bantu datang kula. Siapa penggantinya Mbah Kyai Ma'ruf yang ngupeni pondok? Siapa penerusnya Mbah Kyai Ma'ruf sing ngupeni pondok? Niku sing dipikir ngoten. Mboten siapa penggantinya Kyai Ma'ruf sebagai rektor Universitas Tribakti, mboten. Tapi yang jadi pikiran adalah siapa pengganti Kyai Ma'ruf sebagai pengasuh pondok pesantren. Kata Gusmi, masalah rektor gampang, golek wong pinggir jalan bisa gitu. Lah ngene ngoten. Nggih. Niku ternyata saestu. Cobalah ada perguruan tinggi rektornya meninggal. Mungkin rebutan sing ganti. Sing ganti rebutan. Tapi coba-coba di pondok pesantren ada kiai sepuh pengasuh meninggal, coba penggantinya siapa? Kadang kebingungan penggantinya. Nah inilah bedanya. Memang
di pondok pesantren ini memang tidak sama dengan lembaga pendidikan yang lain. Akhiripun Gusmi menika mboten melok bayangaken dateng kula, wis masalah rektor itu urusan pinggir jalan katanya. Tapi yang penting bagaimana pengganti penerus. Jawab kula, oh ya Gus, nggih Gus. Insyaallah putra yang ini mangke dados penerusipun. Nggih kula setuju niku Gusmi. Itulah pentingnya pondok pesantren. Karena memang pondok pesantren adalah sumber daripada ilmu dan sumber daripada mencetak manusia-manusia yang soleh, manusia yang menjadi pilihan Allah maupun pilihan umat. Ini adalah pondok pesantren. Maka oleh karena itu, marilah kita tetap pertahankan pondok pesantren. Anak-anak kita jangan sampai tidak kita bawa ke pondok pesantren. Monggo badhe sekolah perguruan tinggi, monggo, tapi pondok pesantren jangan ditinggalkan.